Morbus Hansen oleh Astridia Maharani Putri Dewanto. Morbus Hansen merupakan infeksi kronis yang menyerang kulit dan saraf perifer disebabkan oleh Mycobacterium leprae dan disebut juga dengan lepra atau kusta. Untuk epidemiologi penyakit Morbus Hansen, sebagian besar ditularkan akibat migrasi dari negara satu ke negara lain, sehingga penyakit ini menyebar secara sporadis, terutama di negara berkembang dan menjadi endemis di negara tropis. Cara penularannya yaitu melalui kontak fisik dan genggaman erat dan inhalasi. Berdasarkan WHO pada tahun 2009, dari 244.000 kasus baru yang dilaporkan, sebanyak 166.000 berasal dari Asia Tenggara. Sedangkan di Indonesia sendiri, jumlah kasus kusta yang tercatat pada tahun 2008 yaitu sebanyak 22.400 kasus. Untuk penyebabnya yaitu bakteri Mycobacterium leprae, merupakan bakteri basil tahan asam gram positif obligat intraseluler bermultiplikasi pada sel Schwann. Untuk patogenesisnya, rute utamanya melalui mukosa hidung. Namun selain itu dapat juga melalui luka erosi, transmisi melalui darah, dan bisa juga dengan ASI. Jadi ketika bakteri masuk, bakteri nanti akan inkubasi selama 1-2 minggu, maksimal 30 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh daya tahan tubuh. Kemudian bakteri akan menuju ke sel Schwann sebagai target utamanya. Di sini bakteri akan menginduksi demyelinisasi dan kehilangan konduktasi akson, yang nantinya akan bermanifestasi klinis, pasien akan merasakan mati rasa. Untuk klasifikasinya ada 3, ada yang berdasarkan Madrid, berdasarkan Radley-Joplin, juga ada berdasarkan WHO. Yang berdasarkan Madrid, Morbus Hansen dibedakan menjadi 4, yaitu indeterminate, tuberculoid, borderline, dan lepromatosa. Sedangkan Radley-Joplin dibedakan menjadi 6, yaitu Morbus Hansen tipe intermediate, tuberculoid, borderline tuberculoid, mid borderline, borderline lepromatosa, dan lepromatosa. Untuk klasifikasi Radley-Joplin didasarkan pada hasil pemeriksaan histopatologis. Sedangkan berdasarkan WHO, Morbus Hansen dibagi menjadi 2, yaitu tipe paucibaciller dan multibaciller. Berikut ini adalah gambaran klinis kusta tipe multibaciller. Kemudian ini adalah gambaran klinis kusta tipe paucibaciller. Perbedaan kusta tipe paucibaciller dan multibaciller yaitu pada paucibaciller bercat kustanya hanya 1-5, sedangkan untuk multibaciller lebih dari 5 lesi. Untuk penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsinya, Morbus Hansen tipe paucibaciller hanya 1 saraf yang terganggu, sedangkan pada multibaciller lebih dari 1 saraf yang terganggu. Untuk dari pemeriksaan bakterioskopiknya, didapatkan BTA negatif pada Morbus Hansen tipe paucibaciller dan BTA positif pada Morbus Hansen tipe multibaciller. Untuk distribusi lesinya, pada paucibaciller, distribusi lesinya unilateral atau bilateral asimetris, dan pada multibaciller distribusi lesinya bilateral simetris. Untuk permukaan lensinya pada paucibaciller kering dan kasar, sedangkan pada multibaciller itu lesinya halus dan mengkilap, dan batas bercaknya pada paucibaciller tegas, untuk multibaciller batas bercaknya kurang tegas. Mati rasa pada bercak pada Morbus Hansen tipe paucibaciller sangat jelas. Kalau pada multibaciller biasanya kurang jelas. Untuk deformitasnya pada paucibaciller terjadi lebih cepat. Namun untuk multibaciller terjadi pada tahap lanjut.
Kemudian terdapat tambahan gejala klinis pada multibasiler, biasanya juga disertai madarosis, hidung pelana, wajah singa, dan ginekomastia pada laki-laki. Dalam menegakkan diagnosis penyakit kusta, paling sedikit harus ditemukan satu dari tanda kardinal berikut ini, yaitu lesi kulit yang mati rasa, penebalan atau pembesaran saraf tepi, dan ditemukan bakteri tahan asam pada pemeriksaan bakterioskopik. Pada pemeriksaan, pada anamnesis ditanyakan keluhan pasien, riwayat kontak dengan pasien dengan morbus Hansen, latar belakang keluarga, riwayat pengobatan sebelumnya. Untuk pemeriksaan fisiknya dilihat apakah terdapat makula maupun nodul, jaringan parut, kulit yang keriput, atau penebalan kulit. Kemudian dipalpasi, baik kelainan kulit tersebut dan kelainan saraf. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan fungsi saraf antara lain seperti pemeriksaan sensoris, pemeriksaan otonom, dan pemeriksaan motoris yang dijelaskan nanti. Untuk predileksi kerusakan saraf tepi dapat menyerang nervus facialis yang bermanifestasi menjadi laguftalmus atau mulut mencong. Juga dapat menyerang nervus trigeminus yang nantinya penurunan refleks kornea. Kemudian juga nervus auricularis magnus menjadi anestesi pada daun telinga. Kemudian jika menyerang nervus radialis, tangan menjadi drop wrist. Terus untuk nervus ulnaris menjadi paresis otot tangan jari 5 dan sebagian jari 4 yang nantinya akan menyebabkan claw hand. Untuk nervus peroneus communis manifestasinya yaitu drop foot. Jika menyerang nervus tibialis posterior akan mati rasa pada telapak kaki. Kemudian ini adalah gambar predileksi saraf tepi yang diserang oleh Mycobacterium leprae. Kemudian ini adalah pemeriksaan palpasi untuk memeriksa penebalan pada nervus medianus pada bagian atas dan gambar bawah pemeriksaan pada nervus tibialis posterior. Diperiksa apakah terdapat penebalan saraf dan perasaan nyeri pada penderita. Kemudian pada gambar ini pemeriksaan untuk memeriksa nervus peroneus communis. Untuk pemeriksaan sensoris dengan menggunakan kapas, jarum, serta tabung reaksi berisi air hangat dan air dingin. Untuk pemeriksaan otonom, berdasarkan adanya gangguan keringat di makula anestesi dengan tes pilokarpin, disuntikan pilokarpin secara seputan ke kulit pada makula dan perbatasannya. Kemudian beberapa menit kemudian tampak kulit normalnya itu berkeringat, sedangkan daerah lesi tetap kering. Untuk pemeriksaan motorik pada nervus ulnaris seperti ini. Kemudian yang atas pemeriksaan motorik pada nervus medianus. Untuk yang bawah pemeriksaan motorik pada nervus radialis. Kemudian ini adalah pemeriksaan motorik untuk nervus tibialis posterior. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain seperti pemeriksaan bakterioskopi, pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan serologi, dan pemeriksaan PCR. Kemudian ada juga reaksi kusta, pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1, hal ini terjadi akibat respon hipersensitivitas tipe delay terhadap Mycobacterium leprae. Antigen yang berasal dari basil yang mati akan bereaksi dengan limfosit T disertai perubahan sistem imunitas seluler yang cepat, sehingga hasil akhir reaksi tersebut dapat terjadi upgrading apabila menuju ke arah tuberkuloid dan dapat juga menjadi downgrade apabila menuju ke bentuk lepromatosa. Sedangkan yang tipe 2 dikenal dengan nama erythema nodosum leprosum atau ENL, merupakan reaksi persensitivitas tipe 3 yang antigennya itu berasal dari produk kuman yang telah mati dan bereaksi dengan antibodi membentuk kompleks antigen antibodi yang mengaktifasi komplement membentuk ENL.
Sedangkan fenomena Lucio merupakan lanjutan dari reaksi tipe 2 yang manifestasinya sebagai node keras dengan ulcerasi, formasi pembentukan bula, dan terdapat area nekrotik. Ini adalah gejala dan tanda pada reaksi kusta tipe 1 dan tipe 2. Jika dilihat dari keadaan umum, pada reaksi tipe 1 umumnya baik, demam ringan atau bisa juga tanpa demam. Untuk tipe 2, ringan sampai berat, disertai kelamahan umum dan demam tinggi. Untuk peradangan di kulitnya, reaksi tipe 1, peradangannya sangat merah, dapat timbul bercak baru. Untuk yang tipe 2, timbul nodul kemerahan, lunak, dan nyeri tekan. Biasanya pada lengan dan tungkai. Nodul dapat pecah atau membentuk ulcerasi. Jika dilihat dari gangguan fungsi sarafnya, sering terjadi pada reaksi tipe 1, umumnya berupa nyeri tekan saraf dan atau gangguan fungsi saraf. Untuk reaksi tipe 2, gangguan fungsi saraf dapat terjadi, bisa juga tidak dapat terjadi. Untuk peradangan pada organ, pada reaksi tipe 1 tidak ada peradangan. Untuk tipe 2 terjadi peradangan pada organ mata, kelenjar getah bening, sendi, ginjal, testis, dan lain-lain. Waktu timbulnya biasanya untuk reaksi tipe 1 segera setelah pengobatan dimulai, sedangkan untuk reaksi tipe 2 baru muncul setelah mendapatkan pengobatan yang lama, biasanya setelah 6 bulan. Reaksi tipe 1 dapat terjadi pada kusta tipe posibasiler maupun multibasiler, sedangkan reaksi tipe 2 hanya terjadi pada kusta yang tipe multibasiler. Berikut ini adalah alur diagnosis dan klasifikasi kusta. Dilihat apakah terdapat tanda utama dari ketiga kardinal tersebut. Jika ada, maka dipastikan kusta. Jika ragu, maka dapat dilakukan pemeriksaan BTA. Jika terdapat BTA positif, maka dipastikan kusta. Kemudian, jika sudah didiagnosis morbus Hansen, dilihat jumlah bercaknya, penebalan saraf dan gangguan fungsinya, dan dilihat lagi BTA-nya. Jika bercaknya hanya 1-5 dan gangguan sarafnya hanya 1, BTA-nya negatif, maka morbus Hansen ini tipe posibasiler. Jika lesinya lebih dari 5, penebalan sarafnya maupun gangguan fungsinya lebih dari 1 dan BTA-nya positif, maka morbus Hansen ini tipe multibasiler. Jika ragu, selain pemeriksaan BTA, dapat juga dengan observasi 3-6 bulan. Dilihat apakah terdapat tanda utama. Jika tidak ada, maka bukan kusta. Namun, jika terdapat tanda dan ragu, maka dirujuk ke spesialis kulit dan kelamin. Jika tidak ada tanda utama, maka dipastikan bukan morbus Hansen. Untuk terapi medikamentosa digunakan multidrug terapi sebagai usaha untuk mencegah dan mengobati resistensi, memperpendek masa pengobatan, serta mempercepat pemutusan mata rantai penularan. Digunakan dapson, rifampicin, dan clofazimine. Dapson bersifat bakteriostatik dan menghambat enzim dihidrofolat sintetase, biasanya diberikan dalam dosis tunggal. Untuk rifampicin yang paling ampuh merupakan obat yang paling ampuh saat ini untuk kusta dan bersifat bakterisid kuat. Rifampicin bekerja dan menghambat enzim polimerase RNA yang berikatan secara irreversibel. Clofazimine mempunyai efek bakteriostatik sama dengan dapson dan juga efek antiinflamasi sehingga berguna untuk pengobatan reaksi kusta khususnya EML. Berikut ini adalah regimen pengobatan multidrug terapi pada morbus Hansen tipe posibasiler pada pasien dewasa. Untuk hari pertama diberikan 2 kapsul rifampicin dan 1 tablet dapson. Kemudian selanjutnya diberikan 1 tablet dapson. Diberikan 6 blister yang diminum selama 6-9 bulan. Untuk yang tipe multibasiler yang dewasa, hari pertama diberikan 2 kapsul rifampicin, 3 tablet lampren, dan 1 tablet dapson. Kemudian diberikan lagi 1 tablet lampren dan 1 tablet dapson untuk 1 bulan kemudian. Kemudian dilanjutkan 12 blister selama 1-1,5 tahun.
Untuk yang anak, pada dosis multi drug terapi Morbus Hansen tipe posibasiler, hari pertama diberikan 2 kapsul rifampicin dan 1 dapson, dan dilanjutkan 1 tablet dapson selama 6-9 bulan. Kemudian untuk yang tipe multibasiler, hari pertama diberikan 2 rifampicin, 3 lampren, dan 1 dapson. Dilanjutkan 1 lampren dan 1 dapson untuk 1-1,5 tahun. Berikut ini adalah blister, contoh blister yang digunakan untuk penderita Morbus Hansen. Untuk blister tipe posibasiler yang dewasa berwarna hijau, untuk anak-anak berwarna biru. Blister multibasiler untuk dewasa berwarna merah, untuk anak-anak berwarna kuning. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.